Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara penggunaan Word. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu hanging dan indent. Di atas tutorial ini terdapat segitiga atas dan bawah. Di atas disebut dengan first line indent, sedangkan yang di bawah disebut dengan hanging indent. Nah, first line indent biasanya digunakan untuk dalam penulisan paragraf, sedangkan hanging indent biasanya banyak digunakan untuk bullet and numbering. Biasanya orang juga menggunakan tabs. Di sini tabs gunanya hampir sama dengan indent. Jika ingin melakukannya, kita ketik layout, lalu ke paragraf, setelah itu kita klik tabs. Baru sudah itu di tab positions. Di sini kita memasukkan 2 cm. Lalu sudah itu kita set, lalu klik OK. Pada awal paragraf dia akan masuk seperti ini untuk menandakan jika dia adalah paragraf pertama atau sebuah paragraf baru. Selanjutnya yaitu header. Di sini kita masuk di insert. Setelah masuk di insert, kita lihat header, kita klik header. Sudah itu kita klik edit header. Di sini kita bisa memasukkan judul sendiri, bisa berupa model yang diinginkan. Di sini saya masukkan model bandit. Setelah tertampil seperti ini, kita masukkan judul yang ingin dimasukkan. Saya sendiri di sini memasukkan judul aplikasi komputer dasar. Setelah memasukkan judul, maka lembaran lain akan mengikut seperti di lembaran pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan footer. Di sini kita klik insert, lalu kita masukkan apa model yang ingin dipilih. Saya di sini memilih tengah. Di sini footer bisa kita tambahkan judul ataupun halaman. Saya di sini menambahkan halaman. Setelah memasukkan halaman lain juga akan mengikut seperti yang lain, seperti halaman pertama 1, halaman kedua 2, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan insert word art. Di sini kita klik insert, lalu kita cari insert word art. Di insert word art sendiri kita bisa memilih model yang diinginkan. Model di sini saya memilih yang ini. Lalu setelah itu kita masukkan kata ataupun ketik apa yang ingin dimasukkan. Saya di sini memasukkan rumus persegi panjang. Setelah memasukkan, kita bisa ubah ukuran font sesuai dengan besar ukuran font yang diinginkan. Kita juga bisa memasukkan gambar. Kita klik insert, lalu klik picture, lalu klik this device. Di this device kita bisa memilih gambar sesuai dengan gambar yang diinginkan yang disimpan di dokumen laptop atau komputer kita. Saya di sini memasukkan logo Stikes Pak Nakuka Makassar. Jika ingin menyimpannya di tengah, kita bisa ke home lalu center. Nah, maka tampilan logo akan tersimpan di tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart persegi panjang. Flowchart persegi panjang kita ke insert lalu ke shapes. Setelah itu kita pilih flowchart terminator.
Jika ingin mengubah warna, kita klik kanan lalu kita ke shape fill. Di sini saya memasukkan warna merah marun. Jika ingin menambahkan teks, kita klik kanan, maka dia bisa menambahkan teks di dalam flowchart tersebut. Setelah itu kita menambahkan panah, kita ke insert lalu ke shapes. Sudah itu kita klik panah, maka di sini panah akan tertambah di lembaran. Setelah itu kita ke insert lalu ke shapes. Sudah ke shapes, kita kembali menambahkan flowchart. Flowchart kedua saya memasukkan model jajar genjang. Di sini kita bisa menyesuaikan tempat, mau di tengah, di pinggir. Kita juga bisa menyesuaikan ukuran yang diinginkan, mau besar ataupun kecil. Sama seperti sebelumnya, kita klik kanan lalu pilih shape fill lalu masukkan warna. Jika ingin memasukkan teks, kita klik kanan lalu kita di sini menulis masukkan rumus. Setelah itu kita ke insert lalu ke shapes. Di sini saya memasukkan model persegi panjang. Untuk merubah warna, kita klik kanan lalu shape fill lalu masukkan warna yang diinginkan. Setelah itu kita klik kanan kembali lalu masukkan teks. Di sini kita masukkan rumus persegi panjang yaitu L sama dengan P kali L. Setelah itu kita ke insert kembali lalu ke shapes lalu masukkan kembali panah ke bawah. Lalu ke insert, setelah itu kita ke shapes lalu kita masukkan model jajar genjang. Untuk mengubah warna, kita klik kanan lalu shape fill lalu masukkan warna yang diinginkan. Setelah itu kita klik kanan kembali lalu masukkan tulisan yang diinginkan. Saya memasukkan hasil rumus. Setelah itu kita ke insert lalu ke shapes lalu kita masukkan lagi panah tanda ke bawah. Setelah itu kita ke insert lalu ke shapes lalu ke flowchart. Kita masukkan terminator. Di sini kita bisa menyesuaikan tempat, luas dan besar flowchart tersebut. Setelah itu kita klik kanan lalu shape fill lalu masukkan warna yang diinginkan. Setelah itu kita klik kanan kembali lalu masukkan teks yang diinginkan. Saya di sini memasukkan teks selesai.
lalu kita shift. Di sini shift kita tahan, lalu klik semua flowchart dan tanda panah. Setelah diklik semua, di sini kita bisa menggeser-gesernya secara bersamaan. Di sini kita bisa klik kanan, lalu klik group, lalu klik group kembali. Setelah tampilannya seperti ini, kita bisa menggesernya secara bersamaan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi. Saya di sini menulis daftar isi. Lalu saya memasukkan kata pengantar. Lalu kita klik back layout, lalu ke paragraf. Setelah masuk di paragraf, kita klik tabs. Di tabs tab positions kita masukkan 13, lalu kita klik right, lalu klik 2, lalu klik set. Setelah klik set, kita klik OK. Setelah itu kita tab, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu saya menambahkan bab 1 pendahuluan. Lalu setelah itu kita klik tabs, maka tampilannya akan seperti kata pengantar. Kita di sini memasukkan halaman 1, 2. Isi dari bab 1 pendahuluan yaitu A. Latar belakang. Lalu setelah itu kita ke back layout. Setelah back layout kita masuk di paragraf. Setelah masuk di paragraf kita ke tabs. Di sini saya menambahkan di tab position 1, lalu di leader 2, lalu klik set, lalu OK. Lalu kita tab, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu di bawah latar belakang yaitu B, rumusan masalah. Lalu di bawah rumusan masalah yaitu C, tujuan. Di sini kita tinggal tab, maka tampilannya akan seperti sebelumnya. Lalu kita masukkan halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat tabel. Pertama kita ke insert, lalu setelah itu kita klik tabel, lalu kita ke insert table. Di number of columns kita masukkan 6, di number of rows kita masukkan 11. Lalu setelah itu kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Di tabel pertama kita klik nomor, lalu setelah itu
di tabel kedua kita ketik nama, di tabel ketiga kita ketik NIM, di tabel keempat dan kelima kita ketik jenis kelamin. Lalu di tabel terakhir yaitu telepon. Lalu di sini kita bisa memasukkan laki-laki dan di sebelahnya perempuan. Di sini kita bisa menyesuaikan besar tabel yang kita inginkan. Jika ingin menyambungnya, kita blok lalu merge cells, maka dia akan tersambung seperti ini. Lalu setelah itu kita sesuaikan letaknya. Lalu setelah itu kita blok nomor dan tabel kosong di bawah, lalu klik merge cells. Sama seperti nomor, untuk nama kita blok nama dan tabel kosong, lalu setelah itu kita klik merge cells. Untuk NIM kita blok lalu tabel kosong di bawahnya juga, lalu klik merge cells. Telepon juga seperti nomor, nama, dan NIM. Setelah itu kita masukkan di bawah nomor yaitu angka 1, 2, 3 dan seterusnya.